Hai, saya Vanoliki. Di video kali ini saya bakal bahas salah satu rekomendasi sepatu futsal menurut saya pribadi. By the way, disclaimer terlebih dahulu, sebenarnya saya tidak terlalu profesional untuk membahas sepatu futsal. Akan tapi akhirnya setelah 2 tahun kalau nggak salah si Mizuno Basara Club In namanya ya, sebenarnya masih layak banget sih. Untuk outsole-nya juga kalian bisa lihat ini nggak terlalu habis, masih ada juga. Walaupun lama-kelamaan bakal licin pas dipakai ketika 1 jam bermain futsal tuh 30 menit setelahnya akan terasa licin guys. 2 tahun lalu saya beli sepatu ini dan ternyata awet guys, dan ada jahitannya di depan. Sebenarnya masih bagus banget karena tidak ada yang jebol, akan tapi bagian sini udah ada sedikit jebolnya karena kulitnya kelupas gitu ya. Sebenarnya untuk lemnya juga masih bagus banget untuk si Mizuno Basara Club In ini guys. Untuk sepatu ini sebenarnya nggak terlalu nyaman ketika digunakan lama-lama guys. Jadi saya menggunakan double insole agar si sepatunya nggak panas. Jujur untuk insole-nya, insole bawaannya ini tipis banget. Jadi pas dipakai lama-kelamaan telapak kaki saya itu terasa panas guys karena tidak ada midsole-nya. Kalau nggak salah waktu dulu tuh harganya 250 ribuan saya beli di King of Dribble ya. Cuman sekarang udah nggak ada yang murah-murah sepatu futsal, udah di harga 300 ribuan. Dan akhirnya saya upgrade ke Spex. Nggak tahu ini upgrade atau downgrade, nggak tahu menurut kalian. Cuman menurut saya pribadi ini upgrade karena ini brand lokal dan keren banget. Dan saya coba try in waktu belinya gitu ya. Untuk sepatu futsal yang ini tuh saya pertama kalinya beli langsung di toko gitu guys. Ini saya baru sadar ada tim merah dan juga tim biru. Kita singkirkan dulu si tim biru ini guys, langsung kita ke si tim merah dari Spex. Dan ini dia box dari Spex si Metasala Ruelle namanya, Metasala Ruelle. Untuk bagian atas ini ada Spex, di bagian depannya kosong aja. Untuk bagian sisi sini ada spex.co.id, untuk bagian belakangnya ada Inspire Greatness. Dan untuk di bagian sisi sampingnya sini ada stikernya. Untuk nama artikelnya Metasala Ruelle. Untuk warnanya white, network gray, dan juga black. Lalu di sini ada kodenya, ada juga size-nya 43 US 9,5, UK-nya 9. Dan yang harus kalian lihat di sini ada komposisi bahannya. Untuk di bagian atas 70% sintetis, 30% tekstil. Untuk di sole bawah 50% IP dan 50% karet. Dan langsung aja saya buka, ini dia sepatunya dari Spex. By the way, udah saya gunakan dan saya masukin lagi, saya bersihin lagi. Kalian bisa lihat juga apa aja yang berubah dari si Spex ini setelah baru satu kali pemakaian doang guys. Dan di sini ada struk pembelanjaannya, harganya saya tebus dengan harga 364.000 aja di Fisik Sport ya namanya ya. Fisik Sport Sumberkon Mall Bandung. Ada juga kalau nggak salah e-commerce-nya di Shopee ataupun Tokopedia guys. Kalau kalian mau beli langsung aja klik link deskripsi, bakal saya cantumin guys. Tenang aja. Untuk di sini ada hang tag-nya kalau nggak salah. Nah, ini dia hang tag-nya. Di sini bagian depan ada Spex, untuk di bagian belakangnya sini ada Metasala Ruelle. Untuk harga bandrolnya 499.800 atau 500.000. Dan ini lagi diskon, saya beli dengan harga tadi 364.000 aja. Langsung aja kita keluarkan si sepatu Spex Ruelle ini guys. Dan ini dia sepatunya, by the way ada silika gelnya juga satu, dan untuk dalamnya kosong. Langsung aja kita tutup dan kita singkirkan si box ini. Ngapain singkirin sepatu dah. Untuk sumpelannya ini sederhana banget guys, pakai kertas yang dibuntel-buntel. Kita keluarkan dulu karena saya pengen nimbang si sepatu ini. Untuk yang bagian kanan beratnya sekitar 262 gram. Dan untuk yang bagian kiri beratnya sekitar 261 gram. Jadi selisihnya sekitar 2 gram doang guys. Itu kecil banget untuk ukuran sepatu. By the way, untuk 260 gram kayaknya masih oke-oke aja untuk ukuran sepatu futsal ya. Langsung aja saya bahas untuk bahan dari upper si Spex Ruelle ini guys. Untuk bahan dari uppernya, saya kaget banget karena ini menggunakan kulit sintetis untuk bagian toe-nya. Akan tetapi, yang saya rasakan untuk tekstur dari si kulitnya tuh kayak kulit asli guys. Karena ini lentur banget dan enak banget. Nggak kaku sama sekali. Tapi untuk bagian bodinya, mungkin ya, karena ada sablonan Spex ini, menurut saya pribadi untuk teksturnya tuh agak sedikit kaku guys. Tapi untuk bagian toe-nya ini jujur enak banget. Kayak lembut gitu guys. Ada juga tekstur-tekstur dari kulitnya, dan juga untuk bagian luar dan dalamnya ada logo emboss Spex-nya guys.
Jujur saya nggak tahu nih kenapa jahitan untuk bagian toe ini banyak banget guys, malang melintang nih ya. Saya nggak tahu ini fungsinya apaan, tapi kalau menurut saya pribadi, jujur ini keren banget guys. Untuk jahitannya rapih juga, dan juga jahitannya ini double stitch, bukan yang single stitch. Pindah ke bagian heelnya, di sini bahan dari si mesh-nya. Untuk di bagian mesh ini ada paddingnya guys. Jadi untuk di bagian heel kalian bisa lihat sendiri ini agak tebel dan ini padnya empuk banget. Dan untuk bagian heels ini ada juga bahan sintetis leathernya, ada juga sablon Spix. By the way, kalau kalian mikir, bang, si Spix-nya bisa dibalikin atau enggak? Maksudnya kayak dibulak-balik gitu, nggak bisa guys, ini udah permanen. Modelnya sih kayak yang dilipat gitu ya, si bagian heel-nya, tapi ternyata ini cuma hiasan doang, dan ini keren banget. Jadi kalau misalnya pakai warna hitam, ini terlihatnya seperti tidak ada si bagian heel ini guys. Dan untuk bagian heel kanternya ini cukup agak keras ya, tapi nggak keras-keras amat guys. Pindah ke bagian talinya, di sini menggunakan tali yang pipih dan juga kalau menurut saya pribadi ini tali yang kuat guys. Setelah saya research di beberapa referensi, saya baru tahu kenapa sepatu futsal atau sepatu bola tuh menggunakan tali pipih guys. Alasannya kalau menggunakan tali yang bulat di bagian punggung kaki akan terasa tidak nyaman guys. Nah untuk yang pipih ini akan terasa nyaman di punggung kaki kalian. Dan untuk bagian tangnya sini menggunakan bahan mesh yang breathable, ada juga padnya sedikit dan juga ada pengunci untuk bagian tangnya berbahan sintetis. Di bagian atasnya ada sablon Metasala. Lanjut ke bagian liningnya, di bagian lining sini ada bahan Nilex guys. Tapi untuk lapisan Nilexnya hanya setengah dari tengah ke bagian belakang doang. Untuk tengah ke depan ini polos aja. Di bagian belakang tang sini ada sablonan ukurannya. Dan untuk bagian bawahnya ada Made in Indonesia. Untuk insole-nya ini nggak bisa dibuka guys, tapi ada yang lucu nih. Kalau misalnya dilihat dari sisi depan dan kayak kehalang sama si tangnya, kalian bisa lihat kayak ini kayak 3 stripe ya, kok kayak Adidas. Tapi pas diliatin, iya, Metasala. Untuk bagian atasnya ada specs-nya. Untuk lapisan atasnya ini menggunakan bahan Nilex juga, dan untuk bahan dari insole-nya ini menggunakan bahan Eva Foam. Untuk insole-nya sebenarnya nggak tebel-tebel amat guys, tapi dibantu dengan midsole-nya, jadi sepatu ini agak sedikit empuk dan juga yang pasti nggak begitu panas ketika digunakan lama-lama. Lanjut ke bagian midsole-nya, di sini menggunakan midsole berbahan Eva guys. Dan kalau saya tekan, ini empuk. Tapi kalau saya lihat-lihat, ini kayaknya midsole-nya nggak sampai full ke depan guys. Tapi untuk bagian luar sini tuh kayak kelihatan sampai sini doang nih ya. Nggak full ke bagian depan, walaupun dikit banget ke depannya. Dan memang setelah kurang lebih 1,5 jam saya gunakan, midsole ini kerasa banget enaknya. Dan yang paling penting yang saya suka, untuk bagian telapak kakinya nggak bakal terasa panas ketika dipakai lama-lama. Untuk di bagian luarnya sini ada embosan specs. Untuk di bagian belakangnya ada sedikit hiasan. Dan juga untuk bagian luar dan dalamnya ada sedikit cekungan untuk hiasan guys. Lanjut kita ke bagian outsole-nya, ini menggunakan outsole rubber. Yang kalau misalnya cekit-cekit ya, kalau nggak salah ya. Cekit-cekit, ini cekit-cekit guys. Ini anti-slip ketika digunakan. Dan saya udah pakai juga, ini enak banget dan juga nge-grip banget di lapangan. Untuk bagian depan sini ada jahitan. Ini udah dijahit kayak setengah segini doang. By the way, untuk bagian bawahnya kalian bisa lihat ini ada sedikit habis di bagian kaki kanan ya. Ini sedikit doang habisnya, warna hitamnya. Dan juga untuk bagian atas ini ada logo dari Specs. Dan untuk bagian bawah ini ada yang unik, saya baru sadar ketika saya shoot guys. Kalian bisa lihat untuk bagian lingkar bawah ini tuh kayak ada kawah gitu ya. Atau misalnya yang tahu saya lupa namanya apaan, gambar denah gitu. Untuk gambar denah gunung yang bisa menunjukkan ketinggian. Nah ini kayak gitu guys. Jadi untuk yang bagian dalam ini yang paling dalam, untuk keluarnya ini kayak agak sedikit tinggi dan jadi ke outsole-nya. Keren banget. Dan by the way untuk bagian midsole-nya kalian bisa lihat di sini di expose guys, di bagian bawahnya atau di bagian tumitnya ini empuk banget. So buat kalian yang penasaran sama outfitnya seperti apa, langsung aja kita lihat. Ini dia outfitnya. Dan itu
video fitnya gimana menurut kalian guys? Untuk saya sendiri jujur untuk sizingannya ini enak banget di kaki saya. Walaupun di awal-awal saya nyobain yang 44 ya. Jujur yang 44 tuh saya nggak tahu, baru tahu banget ketika datang ke toko. Size 44 tuh 28 cm tapi ya sebenarnya ya. Tapi untuk bagian toe-nya atau frame sini nih, ini ngepres banget guys. Dan juga ada jarak. Kalau yang ini sebenarnya ngepas banget untuk ke bagian depan di kaki saya. Tapi untuk bagian frame-nya agak sedikit ngepres. Tapi pas lama-kelamaan digunakan, ini bakal ngepas banget di kaki. Jadi saran dari saya, kalau misalnya kalian belum tahu atau baru beli sepatu futsal, kalian beli sepatu yang ngepas panjangnya di kaki kalian. Walaupun kalian ngerasanya kayak ngepres banget untuk di bagian sisi sampingnya ya, sisi-sisinya ya, itu nggak apa-apa guys, karena bakal melar dan kalian wajib banget nge-break in. Kayak misalnya pengalaman pribadi saya beli sepatu ini tuh hari Minggu dan jadwal futsal saya tuh hari Jumat. Jadi hari Senin sampai Kamis saya pakai sepatu ini di rumah sekitar 1 jam guys. Di rumah aja gitu ya, 1 jam doang dipakai kayak ya ngapain aja gitu. Dan ketika saya gunakan di hari Jumat, sepatunya tuh udah nge-break in di kaki saya dan enak banget dipakainya guys. Dan kalau kalian bertanya, bang worth it apa enggak? Sebenarnya saya nggak terlalu profesional guys ngebahas sepatu futsal, tapi saya bakal rekomendasiin ke kalian sepatu si Specs Ruelle ini karena harganya murah. Kalau misalnya harganya 360 ribuan, kalian beli dan itu worth it banget guys. Sebenarnya pilihannya ada banyak banget. Kalau misalnya kalian tidak suka ya mungkin bisa nggak usah nonton video ini juga sih. Saya cuman ngerekomendasiin sepatu si Specs Ruelle ini doang guys. So, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video berkenan, tonton video-video saya yang lain, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Thank you guys. Specs Ruelle. Bingung banget ya bahas sepatu futsal. Lebih random sih.